المبعوث بالكتاب والحكمة سيدنا ومولانا محمد Allahumma shalli alaihi. Alhamdulillah, bersama-sama kita mengucapkan syukur, berterima kasih kepada Allah. Syukur artinya bahwasanya kita tidak mampu apa-apa. Kita semua yang hadir tidak mempunyai daya kekuatan. Kita lemah. Segala bentuk duduknya kita, berkumpulnya kita, semua digerakkan oleh Allah. Maka perlu dan disadari bersama-sama, kita mengucapkan syukur secara lisan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah bersama-sama mengumpulkan kita untuk berjuang, berusaha, mengingat, berusaha mendekatkan diri kepada Allah supaya diampuni segala dosa-dosa kita, dosa kemaksiatan kita, dosa zina kita, dosa-dosa yang mungkin dalam detik nafas kita bermaksiat kepada Allah. Mudah-mudahan dan kita mohon kepada Allah supaya duduknya kita bersama-sama diampuni oleh Allah, orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, kaum muslimin muslimat sedunia yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, supaya diberikannya kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Dan supaya kita yang masih hidup diberikannya mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Kita sadari bersama-sama sudah sering kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, sudah menjalankan sholat, sudah menjalankan puasa sunnah, sudah menjalankan zikir-zikir, sudah menjalankan hal kebaikan, tapi sadari bersama-sama seringkali kita terlena, seringkali kita menangis, seringkali kita gundah gelisah dari berbagai macam ujian, dan disadari bersama-sama tidak lain ujiannya urusan-urusan daripada diri kita. Semua yang dihantam oleh diri kita pusing, tidak mempunyai pekerjaan, pusing, belum mempunyai sesuatu atau hajat-hajat yang belum dikabulkan, keinginan-keinginan yang belum keturutan, dan ujian-ujian permasalahan di pikiran kita, hati kita yang setiap harinya mutar-mutar seperti obat nyamuk, urusannya dunia. Bahwasanya apa yang kita baca, setiap kalimat atau setiap huruf, janji Allah akan dibalas oleh Allah satu hurufnya 10 kebaikan. Satu kebaikannya mampu mencukupkan urusan dunia. Berapa huruf yang kita baca dari pertama kita lahir atau pertama kita balik sampai detik ini,
semua yang dirasakan tidak lain masih penuh rasa kecewa, masih bimbang, masih bingung, dan rasa-rasa yang sedang kita hadapi. Kenapa itu semua kita belum bisa terima? Padahal sholat kita, zikir kita, puasa kita, ngaji kita dijalani, dikerjakan. Ayo bersama-sama disadari bahwasanya hidup kita sejak pertama kita lahir atau kita dewasa mengenal kehidupan sampai detik ini secara singkat tidak berasa. Dulu yang bersama-sama kita masih bermain dengan teman-teman kita, tidak berasa kita sudah tua, sudah mendekati ajal. Dan kita sadari bahwasanya ajal, umur, tidak ada yang tahu kapan kita wafat. Kesusahan yang ada di alam dunia saat ini sangat sebentar, sangat sedikit waktu kita. Kita harus bagaimanapun terima dengan kondisi dan keadaannya, supaya kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Yang kekal selama-lamanya, kita tidak akan kembali lagi ke alam dunia yang dengan rasa pahit, rasa susah. Dengan kita berjuang, berusaha mendekatkan diri kepada Allah, yakin akan tertanam di hati kita rasa ketentraman batin, nikmat iman yang tidak semua orang bisa memperoleh kenikmatan tersebut. Jangan sampai kita dijadikan atau terlena, sekarang gembira, besok sedih, dan seterusnya. Kalau kita sadari bersama-sama apa yang ditimpakan, apa yang dihadapkan, persoalan baik maupun buruk terhadap diri kita, semua sudah lebih baik apa yang Allah tentukan ke dalam diri kita. Tinggal kita berusaha mengatur nafas kita, mengatur hati kita, pikiran kita, tangisi, mohon ampun kepada Allah supaya kita bersama-sama dikuatkan jasmani rohani kita sampai akhir hayat dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kita sadari bahwasanya kasih sayang Allah semua atas kekuasaannya Allah. Seperti halnya kasih sayang ibu, kasih sayang orang tua terhadap anaknya, yaitu lewat kekuasaan. Semua atas kekuasaannya Allah, semua atas kehendaknya Allah. Bagaimana saat kita masih bayi, masih kecil, tidak mampu apa-apa, semua yang ada tiap hari, tiap detik kita hanya bisa menangis. Bayangkan saat diri kita masih bayi dan disebutkan dalam hati kita nama diri kita. Saat kita tidak mampu apa-apa, pengen buang air besar, pengen buang hajat, semua hanya bisa nangis. Apapun yang kita inginkan semuanya hanya bisa nangis. Bahwasanya orang tua berkuasa menyuruh
diri kita untuk jalan sendiri, atau pengen minum, pengen netek semasa kita kecil, orang tua berkuasa menyuruh kita untuk kita jalan sendiri. Saat kita buang air hajat, hanya bisa nangis. Semua orang tua berkuasa menyuruh diri kita untuk jalan sendiri. Tapi kita sadari bersama-sama, kita semua tidak mampu apa-apa. Kita tidak berdaya apa-apa. Bahwasanya kita sudah dihidupkan di alam dunia dalam kondisi tidak membawa apa-apa saat lahir dan tidak berdaya apa-apa. Saking sayangnya orang tua terhadap kita, orang tua tetap jalan dan menggendong diri kita, membersihkan kotoran kita, membersihkan segala bau yang ada di dalam diri kita. Saking cintanya orang tua terhadap kita, semua tidak dipedulikan rasa bau, rasa apapun yang dihadapkan dengan kondisi orang tua. Bahkan sedikit pun kita tidak mampu untuk membalas satu tetes air yang sudah diminum oleh diri kita. Sadari bersama-sama. Begitupun dengan kekuasaannya Allah, kasih sayang Allah terhadap diri kita. Kalau kita seorang hamba yang beriman, hamba yang benar-benar yakin adanya Allah, percaya adanya Allah, semua rasa gundah, ujian, tangisan apa yang ada tidak akan menjadi alasan suatu diri kita untuk meninggalkan Allah. Dengan kita berusaha terus menangis, ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah kepadaku, kata Allah. Niscaya pasti akan aku beri. Maka dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu senjatanya orang muslim. Kenapa disebutkan doa? Yaitu permintaan. Senantiasa kita nangis mohon kepada Allah segala problem yang kita hadapi, segala problem yang kita sedang kita rasakan, baik kesusahan ekonomi, baik kesusahan apapun hajat yang kita hadapkan, tidak ada yang tidak mungkin dikabulkan oleh Allah, karena Allah sebaik-baik pemberi dan Allah yang maha berkuasa, semua atas kekuasaan Allah. Dan jika seorang hamba yang meminta atau memohon kepada Allah 3 kali menyebut nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, maka Allah akan merasa malu jika sesuatu hamba memohon kepadanya tidak akan dikabulkan. Semua tidak menunggu waktu. Bagaimana diri kita untuk tetap bermunajat kepada Allah, berzikir kepada Allah, menjalankan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Jangan menjadikan suatu ujian yang kita hadapi alasan diri kita tidak mau taat, tidak mau tunduk, tidak mau sujud kepada Allah. Yakin semua akan diselesaikan dengan kekuasaan Allah. Jangan pernah berputus asa, jangan pernah berkecil hati. Yakin, andai pun doa itu kita tidak sempat memetik, yakin akan ada anak keturunan kita, saudara kita yang akan meneruskan dan menikmati segala doa yang kita panjatkan. Maka disebut ad-du'a usilahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang muslim. Muslim ibarat satu tubuh, satu sakit maka akan sakit semua. Maka kita bersama-sama mohon kepada Allah yang khusyuk hadirnya kita, duduknya kita, apapun yang dirasakan saat ini, gelisah, sedih, rasa ingin menjerit,
tidak kuat dalam hidup, merasa ujian terus menerus, jangan salah. Dengan adanya ujian itu, Allah mengangkat derajat kita. Maka kita atur kembali pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang suudzon kepada Allah. Kita terima, atur nafas kita, tarik nafas dan mengeluarkan nafas. Kita mohon supaya apa yang menjadi ujian saat ini Allah meridhoi dan mengangkat diri kita dengan lebih baik. Dan kita mohon bersama-sama doakan saudara-saudara kita seluruh kaum muslimin muslimat sedunia yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, supaya diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat, dan alim ulamanya, dan juga kita generasi penerusnya. Ayo bersama-sama hadirkan diri kita, hadirkan hati kita, capek, udah apapun, kita belajar khusyuk, mohon nangis sama Allah, menyebut asmanya Allah, menjerit dalam hati mohon kepada Allah, yakin akan dijabah. Pasti Allah sebaik-baiknya. Dan kita bersama-sama membawa jangan dari pimpinan cabang Gus Fakih sebelah kanan saya, pimpinan cabang Majelis Zikir Sohibul Baiti Lumajang, Jawa Timur, mendoakan Gus Fakih beserta keluarga anak keturunannya supaya diberikan Amin. kebahagiaan dunia dan akhirat. Doakannya kepada Gus Fakih serta ada dua kata waktu. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.